akan merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru satu cara. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ajaklah olehmu orang ke dalam Islam itu dengan pengajaran yang baik. Ibu, ada kata mau'izah yang lebih luas artinya daripada tarbiyah, yang juga diterjemahkan ajaklah manusia dengan pengajaran yang baik. Ada sejumlah cara yang terkait dengan mau'izatil hasanah itu. Yang pertama, melalui tarbiyah wa ta'lim, melalui pendidikan dan pengajaran. Ibu, tak ada kita ini yang bebas daripada belajar. Tiada waktu bagi kita terlepas dari menuntut ilmu. Maka ada namanya tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Ada orang yang terlalu tinggi pendidikannya tapi terlalu rendah pengajaran. Ada orang yang terlalu tinggi pengajarannya, terlalu rendah pendidikan. Saya ingin mendudukkan ini. Seseorang yang ahli agama itu disebut orang yang telah tinggi pendidikannya. Tapi tidak serta-merta pengajarannya tinggi setinggi pendidikannya. Betapa banyaknya orang yang punya pengetahuan agama yang hebat tapi sholat subuhnya jam 8:30. Betapa banyaknya orang yang terlalu pendidikannya tinggi dalam bidang agama, dia hafal Al-Quran dan hadis, tapi tidak pernah ke masjid. Betul? Betul? Ada? Ada dalam masyarakat? Betapa banyaknya para orang-orang yang hebat bacaan Al-Qurannya, tapi dia tidak pernah mau jadi imam. Betul? Betapa banyaknya orang yang telah mengaji fikih, mengaji tauhid, mengaji Al-Quran, mengaji tasawuf, tapi dalam kehidupannya tak ketemu. Dalam kenyataannya tidak bersuah. Kita berharap dengan mereka dengan ilmunya tinggi, ternyata tidak serta-merta juga kita bisa mendapat pendidikan pengajaran dari dia. Tak ada yang bisa kita dapatkan dari dia. Betapa banyaknya orang yang hafal Al-Quran dan hafal hadis, tapi justru dia yang membuat fitnah. Ia yang membuat gosip. Oh, kalau gitu ada dua, tarbiyah wa ta'lim. Ada pendidikan, ada pengajaran. Ada orang yang tinggi pendidikannya tapi tidak diajarkan ke dalam dirinya, maka dia tidak terpelajar. Apa contohnya? Kalau ada seorang akademis ilmuwan bahasanya kasar, salah itu menurut ibu atau benar? Salah ya. Dia berpendidikan tinggi tapi tidak terpelajar. Bahasanya bahasa preman.
Bahasanya bahasa yang tidak senonoh. Bahasanya bahasa yang adu domba. Ada atau tidak? Ada. Sangat banyak dalam masyarakat. Itu yang dimaksud dengan mau'izatil hasanah. Pakai hasanah. Ajaklah orang dengan mau'izatul hasanah dengan makna tarbiyah wa ta'lim. Ibu. Yang kedua, taujih wal irsyad. Itu makna mau'izah itu. Taujih wal irsyad. Diberi orang itu penyuluhan, tidak sampai dibimbing. Disuruh lalu dibimbing. Ibu, kalau saya berjalan dalam keadaan gelap, saya pakai suluh. Sudah lampu. Tidak cukup. Orang yang saya bawa tadi saya bimbing. Dua, satu pakai penerangan, yang kedua bimbingan. Jadi ada namanya penyuluhan dan pembimbingan. Apa contohnya? Ibu pernah tidak memijamkan mata dalam sholat? Ada. Tujuan ibu supaya kita khusyuk, supaya kita nyaman, supaya kita tenang, supaya kita mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Itu yang ada dalam kepala ibu. Datang Salmadanis sebagai tenaga penyuluh. Ibu, kalau kita pijamkan mata kita dalam sholat, di dalam kajian fikih hukumnya makruh. Makruh itu adalah perbuatan yang dibenci, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Lalu Ustaz Salmadanis memberi bimbingan. Bagaimana cara membimbingnya? Ibu, kita fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Dari awal kita telah menetapkan tempat sujud kita. Di awal kita telah memilih mana titik tempat sujud kita. Maka kita berjanji dengan diri kita, saya tidak akan mengalihkan mata saya dan pandangan saya ke tempat titik yang saya lihat dari awal sampai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa namanya Salmadanis? Membimbing. Saya panggil Uda Abdi Aziz, coba Uda praktek. Saya panggil Ustaz Usaini, coba Ustaz Usaini praktekkan. Saya panggil Ibu Asfiah, Ibu coba. Bisa enggak Ibu fokus pandangan Ibu itu kepada titik temu tadi? Kenapa? Karena apabila keluar mata kita dari situ, berarti pekerjaan kita adalah makruh. Nah, sudah dua yang makruh, keluar dari tempat pandangan ke tempat sujud. Nah, dua. Karena ada 21 yang makruh dalam solat. Yang pertama memicingkan mata, yang kedua keluar dari pandangan tempat sujud. Nah, kira-kira bagaimana? Bagaimana, Ibu? Apa namanya? Taujih wal irsyad. Itu contoh, bukan hanya itu. Dari seluruh sendi-sendi kehidupan harus ada yang menyuluhnya, ada yang membimbingnya. Itu gunanya kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tanya, apa inti kita beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul? Adalah dia yang telah memberi penyuluhan dan dia yang telah memberikan bimbingan kepada umatnya melalui sahabatnya. Nah, Ibu jemaah yang saya hormati, ini berapa menit lagi? Sudah berapa menit, Ustaz? Tinggal 2 menit lagi. Bisa? Oke. Lalu ada namanya
uswah wa tatbiq. Uswah itu keteladanan, tatbiq itu adalah ikutan. Jadi awal ini Bapak Ibu, ada kita menjadi teladan, dan teladan itu ada yang kita contohkan. Namanya uswah wa tatbiq. Ada orang yang pandai menyuruh saja tapi tidak pernah mengerjakan. Ada. Kalau menyuruh orang untuk begini begana, dia hebat sekali dia. Tapi kalau kenyataannya dia tak ketemu. Disuruhnya orang berzikir, dia tak pernah berzikir. Disuruhnya orang baru kerja, mestinya dia di depan. Nabi satu-satunya yang kita contoh uswah wa tatbiq. Dia bukan sebagai seorang panglima angkatan perang di belakang, ibu-ibu, di belakang meja, tapi dia di depan. Itu mana wa tatbiq. Beda dengan sekarang? Hah? Pak Camat menyuruh kita gotong royong, dia di mana berdirinya? Ada duduk di kedai kopi dia. Pak Lurah kalau suruh orang gotong royong, Pak Lurah di mana? Ya. Kalau ketua masjid suruh bekerja, di mana dia? Oh, di depan dia, ibu. Dia yang membimbing umatnya, dia berada di depan. Dia bekerja dulu, baru jamaahnya bekerja. Itu yang dimaksud dengan uswah wa tatbiq. Begitu juga kita kepada anak kita, kepada kemenakan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, berdakwah dengan uswah wa tatbiq. Seperti Pak Al-Makri misalnya sebagai ketua masjid, walaupun setua ini, dia yang dulu manjatnya, baru yang lain ngikutinya. Begitu Nabi. Oh, mentang-mentang kita ketua, mentang-mentang kita jadi pejabat, kita di belakang, kita perintah aja. Itu namanya tidak uswah wa tatbiq. Nabi mengajak orang ke jalan Allah itu menjadi uswah wa tatbiq. Itu makanya ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibu, ini kalau saya jelaskan terkait dengan mau'izatul hasanah, ini panjang nih Ustaz. Iya. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu